Ya pemirsa, Pipik Dian Irawati terus berusaha mewarisi sepak terjang almarhum suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ. Tidak hanya mulai aktif bersyiar, namun Pipik juga kian aktif berkegiatan sosial. Nah, Kamis kemarin misalnya, Pipik yang hendak melakukan syiar ke Bandung menyempatkan membesuk putri juru kamera Gospot Octavianus Indra yang menjalani operasi di sebuah rumah sakit di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di luar kegiatan dakwah yang tidak ingin disebut sebagai dakwah, Pipik Dian Irawati kerap identik dengan aktivitas sosial bersama teman-temannya seperti Rosa, Cici Tegal, dan Nuri Maulida. Aktivitas itu salah satunya diwujudkan dalam bentuk pengajian di kediamannya di perumahan Villa Bukit Mas Rempoa, Tangerang Selatan. Aktivitas lainnya adalah mengumpulkan sumbangan dari para koleganya bagi anak-anak yang membutuhkan sokongan dana untuk pembedahan. Lihat saja salah satu karya karikatif Pipik yang terwujud bagi putri salah satu kameramen Gospot Octavianus Indra. Putri Okta yang bernama Kanaya harus menjalani pembedahan untuk memotong 2 jari tambahan di kedua tangannya. Pipik yang sedianya akan ke kota Bandung untuk menyempatkan diri menengok Putri Okta yang telah berhasil menjalani pembedahan di sebuah rumah sakit di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari pertama kan memang ngikutin kan Mas Okta kan juga nge-BB juga, dan memang kan saya sama teman-teman kan memang ada di bidang ini, ada mengelola sama Mbak Cici Tegal kan untuk anak-anak yang memang butuh bantuan di operasi gitu. Dan ya sudah, pas saya lihat Mas Okta kan juga ya teman kita juga kan, sama-sama satu profesi juga dan media, ya sudah kita coba bantu. Kesan sebagai ibu yang sayang anak saat ini memang tak bisa dilepaskan dari sosok Pipik Dian Irawati. Istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini sejak awal memang terlihat begitu mencintai keempat putra-putrinya. Ditambah dengan segala aktivitasnya yang terkait dengan makhluk mungil tersebut, jadilah kesan sayang anak melekat pada wanita kelahiran 26 November 1977 tersebut. Kesan itu makin kuat dengan segala aktivitas Pipik dalam membantu para penderita anak-anak. Ya, saya kan orangnya nggak tegaan kalau ngeliat anak kecil. Karena ngebayain saya punya anak kalau sakit sedikit aja, kita sebagai orang tua, ibu kan pasti yang udah gelisah, udah ini, apalagi dengan kondisi dia gitu kan, Kanaya. Tapi ya alhamdulillah, kalau emang anaknya juga kuat gitu ya. Anaknya pinter. Lihat kakak ya, nggak punya ini apa-apa. Jadi terima kasih udah dikunjungi. Iya, makasih Umi. Udah banyak sih yang anak-anak yang lebih banyak yang hidrosefalus, gitu. Sama ada orang tua juga, nenek-nenek. Tapi ya karena kemarin ada salah satu yang memang sudah ajalnya sudah dekat, ya akhirnya ya udah sempat kita bantu gitu. Tapi karena Allah berkehendak lain. Karya karitatif atau karya kasih sayang Pipik itu boleh jadi mengundang tanda tanya, motivasi apa yang melatar belakangi segala karya sosial yang dilakukan Pipik. Tanpa motivasi kuat, niatan Pipik itu tentu akan tergerus waktu. Tapi agaknya Pipik memang memiliki motivasi kuat di bidang-bidang sosial. Kuatnya motivasi itu pun ia tularkan kepada putra-putrinya yang secara kebetulan kemarin ditemani oleh Ayla dan Bila. Saya emang dari kecil sama almarhum sudah dibiasain anak-anak harus terjun apapun kegiatan kita gitu ya. Jadi ya, tadi pas jemput sekolah juga, sekolahnya deket kan, ya udah sekalian. Gak punya motivasi apa-apa, lillahi ta'ala aja kok, karena kan apa yang kita keluarkan itu harta kita sesungguhnya gitu. Bukan harta kita yang kita simpan, bukan, tapi amalan-amalan kita, minanas kita, itu kan yang harus dijaga. Jangan lillahi ta'ala apapun. Memang dari dulu, dari SMA saya masih memang suka senang kegiatan-kegiatan seperti ini sama teman-teman. Aktivitas sosial saat ini memang nyaris tidak bisa dilepaskan dari keseharian Pipik Dian Irawati. Apabila tidak memberikan tausiah, Pipik lebih banyak memakai waktunya untuk berkarya di bidang sosial. Jiwa sosial yang dimiliki mantan gadis Sampul asal Jawa Tengah itu agaknya memang berjodoh dengan kerendahan hati sang ustadz yang kini telah berkalang tanah. Iya, kami memang
Iya, hidup kita ini kan melihat ke bawah dalam urusan dunia, melihat ke atas dalam urusan akhirat. Maksudnya apa sih? Melihat ke bawah dalam urusan dunia itu masih banyak orang yang di bawah kita yang kita tuh harus bersyukur gitu. Saat ini mungkin kita bisa makan, orang lain yang di bawah kita belum tentu dia makan atau enggak gitu ya. Dan lihat ke atas dalam urusan akhirat ya, terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Masih banyak yang harus kita manfaatkan untuk orang lain daripada untuk diri kita. Keinginan Pipik untuk menjenguk Kanaya betul-betul di luar agenda kegiatannya pada hari Kamis kemarin. Karena tujuan Pipi adalah pergi ke kota Bandung, Jawa Barat. Contoh itu pula yang membuat kesan tulus begitu kuat dalam segala aktivitas sosial Pipi. Saya nggak bisa lama nih mau ke Bandung. Oh iya, iya. Ambil kemarin. Oh, ini jempol ya? Jempol dua-duanya. Emang mau ke Bandung beneran dong? Bilang nggak lupa ngomong. Bilang nggak ikut. Oh iya. Ya Allah. Ya biar terus sehat ya, sehat bisa beraktivitas lagi nayaknya. Liatin kakak ya. Anak ini kan tabungan buat kita. Milan. Harta dunia akhirat ya namanya. Usai menjenguk Kanaya, Pipi pun segera berpamitan pada keluarga Okta dan melanjutkan perjalanannya. Namun tak lama Pipi berlalu, tamu lain menjenguk Kanaya hadir lewat sosok Amel Carla. Artis cilik bernama asli Amalia Nuril Akmarina itu datang langsung sepulang dari sekolah. Salim dulu sama Kak Amel. Namanya siapa? Maya. Iya. Umurnya berapa sih? Baru bangun ya? Sama dong. Nih buat kamu. Makan nih, mau makan juga. Bacaannya ada bacaannya. Ada videonya. Terima kasih. Sama-sama. Buah tangan berupa boneka dan seloyang tiramisu dari Amel ternyata benar-benar disukai oleh Kanaya. Lihat saja, boneka beruang itu selalu didekap oleh Kanaya, seakan tidak ingin terpisah dengan boneka tersebut. Melihat bahwa buah tangan yang dibawanya sangat disukai Kanaya, Amel pun merasa bersyukur dan sangat berbahagia. Seneng banget, karena juga dianya kayaknya seneng nggak dikasih boneka? Seneng kan? Jadi bonekanya nggak sendirian, jadi punya teman. Anu juga seneng banget melihat dia, walaupun masih agak rewel, tapi dia udah sehat ya. Maksudnya sekarang udah bisa ketemu sama orang, udah bisa senyum. Mana senyumnya yang cantik? Senyum. Peace. Gitu, yang pasti senang banget udah bisa ngeliat dia sehat. Yeay! Dapat kenikmatan sendiri, udah dapat pahala, bisa alhamdulillah, amin. Habis itu juga dapat keluarga baru juga. Habis itu juga kita bisa nyenengin orang, kita juga Sepulang Amel Carla, giliran pedangdut Fitri Karlina yang menjenguk Kanaya di rumah sakit yang sama. Pelantun ABG tua ini mengungkapkan simpatinya dengan menjenguk putri sulung Okta Kamis sore kemarin. Mudah-mudahan cepat sembuh sayang ya. Makasih. Dadah, Nanti ulang tahun udah sehat, udah cantik, bisa senyum, nyanyi. Berhitung ya. Udah bisa berhitung. Berhitungnya 1 sampai 5 sampai 10 ya. Mudah-mudahan anak-anaknya cepat sembuh. Kanayanya bingung. Simpati yang terus mengalir untuk Kanaya menjadi bukti bahwa dunia selebriti tidak semata-mata hura-hura saja. Masih banyak sisi positif yang ada di dunia yang kerap dicap sebagai dunia hedon yang tidak hirau dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, permintaan kami sih untuk nextnya aja ya, ke depannya itu seperti ya untuk kehidupan kami ke depannya